antara bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah kita ketahui ada rangkaian ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan kita ketahui ada puasa bulan Ramadan. Ketika beliau ditanya mana yang lebih mulia, bulan Ramadan atau bulan Zulhijjah, beliau mengatakan bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di malam hari, dan bulan Zulhijjah dimuliakan dengan siang hari. Di bulan Ramadan di malam hari ada sholat tarawih. Di bulan Ramadan di malam harinya ada Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan di malam harinya ada sahur dan iftar. Ini yang perkara bulan Ramadan dimuliakan di malam hari. Sementara Zulhijjah dimuliakan dengan siang harinya. Orang wukuf di padang Arafah di siang hari. Orang melempar jumroh siang hari. Ya, demikian juga amal ibadah yang lainnya, sa'inya, tahallulnya, kebanyakannya dilakukan di siang hari. Ya. Nah, dari sini mereka mengatakan ketika menyambut bulan Ramadan, mereka menghidupkan malam dikarenakan malam bulan Ramadan ini merupakan malam yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini terkait tentang bulan Ramadan, ya. Dan bahkan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan selain tarawih. Namun perlu diperhatikan, ya, di dalam masa pandemi corona ini, alhamdulillah Kementerian Agama telah mengeluarkan catatan tata cara ibadah di masa COVID-19. Dan tentunya kita berharap dengan mentaati protokol kesehatan dari pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Demikian juga para penguasa-penguasa kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Di negeri kita presiden, di negeri kita presiden. Taatilah mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada sebuah perkara dalam urusan agama ini, farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, wa rasulih, dan kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada hadis-hadis Rasul. Pegangannya Al-Quran dan hadis. Sebagai panutan Rasulullah SAW, berikan ketaatan kepada penguasa kita yang sah. Ini seorang muslim yang sesuai kriteria dari apa yang ditentukan di dalam agama Islam, sehingga berjalan kebenaran, tidak berjalan mawas diri dari COVID-19 dan juga terorisme juga berjalan. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk motivasi bagi kita agar tetap bersemangat dan hati-hati, karena ini merupakan target utama terorisme. Ya, ini perlu diperhatikan karena mereka dengan keras, ya, dengan tegas dan jelas menyatakan perang terhadap kaum muslimin secara keseluruhan. Walaupun mereka kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in qa'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Fa in qa'ifatani, kalau saya bertemu dua kelompok iktatalu saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka aslih, damaikan. Fa in baghat, kalau salah satu melakukan tindakan melampaui batas, ya, maka perangilah mereka. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kami tidak paham apa makna ayat ini. Sampai pada masa Ali bin Abi Thalib kami baru paham. Artinya dua kelompok tersebut, satu sisi adalah pemerintah, satu sisi terorisme. Ketika terorisme tidak bisa diajak damai, maka tidak ada cara lain kecuali harus memerangi mereka. Namun tetap di ayat-ayat disebut sebagai ikhwah, mereka masih saudara, tapi mereka adalah saudara yang melampaui batas. Sebagaimana kotoran dalam pakaian itu ada yang harus disikat, ya, disikat, dikerasi, ditugasi, baru hilang. Ada yang justru pakaian harus dibuang karena tidak layak pakai. Mereka demikian, yakni walaupun mereka teroris, mereka masih saudara kita sebangsa setanah air. Namun kita harus tegas terhadap mereka karena tidak ada jalan lain kecuali dengan ketegasan, walaupun harus dengan memerangi mereka. Ini poin yang bisa kita sampaikan. Kurangnya dikarenakan keterbatasan ilmu yang ada pada diri kita. Ada pembenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjawab. Kalau ini kami jawab, kalau tidak ada, wallahu ta'ala
bulan suci Ramadan. Para himbawan ada dari rekan-rekan sekalian, jamaah majelis di kota Kopi yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin menyampaikan ilmu, boleh? Ada? Sama friend. Nah, silakan. Jadi sebelum tanya, kita ini berbicara tentang agama, ibadah kita, saktinya kita sebagai umat Islam. Gak usah ragu-ragu, tanya saja. Gak usah nanti dibilang, wah saya kok itu gak paham. Kita ini semua belum paham, masih kecil, jauh sekali pemahaman kita tentang agama ini, tentang masalah ini. Makanya, karena waktu ini terus berjalan dan ibadah kita itu terus berjalan, jangan sampai karena kita malu, kita tidak mau bertanya sehingga terus kita melaksanakan kesalahan-kesalahan dalam beribadah. Saya katakan tadi dalam beribadah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kehidupan filosofi ingin bertanya kepada Ustaz, apakah benar yang sering diberitakan di media sosial bahwa terorisme ada campur tangan dari politik dari negara barat, betul dia fitnah atau Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait tentang apakah terorisme ada campur tangan dari wilayah barat. Ya. Hal yang semacam ini tentu tidak lepas. Saya kita ulang, ya. Pimpinan pertama negeri ini pernah menyatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ketika kaum muslimin terkena sebuah ujian, ya, kita ambil sejarah dari Rasulullah SAW. Pada pertempuran perang Tabuk ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang. Di antaranya ialah Hilal bin Umayyah, Murarah, demikian juga Ka'ab bin Malik. Di antara tiga sahabat yang tidak ikut perang ini, yang paling muda ialah Ka'ab bin Malik. Ketika itu beliau tidak ikut perang dikarenakan sedang ada di kebun, sibuk dengan perkebunannya. Ketika Rasul pulang dari perang Tabuk, orang-orang yang munafik datang untuk memberikan alasan tidak ikut perang. Kemudian, Ka'ab bin Malik tidak memberikan alasan. Ketika itu Ka'ab bin Malik, langsung didiami oleh Rasul, didiami, tidak diajak ngomong, salamnya tidak dijawab, sebagai bentuk peringatan tentang tindakannya. Dalam kondisi demikian ternyata tercium aroma ini oleh pihak luar. Ketika itu dicium oleh Heraklius, raja Romawi terakhir. Ketika tercium, maka Heraklius memberikan surat. Kalau seandainya engkau berpihak kepada kami, bangsa Romawi, akan aku berikan wilayah kekuasaan di Eropa. Dengan catatan engkau berpihak kepada kami. Dari kisah ini menunjukkan pihak-pihak luar yang tentunya sangat membenci kaum muslimin akan memperhatikan yang semacam ini, sehingga ini seolah-olah menjadi seperti umpan lambung. Tinggal nyetak golnya saja, asisnya sudah diberikan oleh terorisme, tinggal dicetak saja golnya, mudah gampang. Sehingga kalau misalnya ada yang bertanya, apakah ada tunggangan dari pihak barat, maka tetap kita harus menghukumi dengan syariat Islam. Di dalam syariat Islam ada lahul bayan. Orang yang menyampaikan sebuah statement atau sebuah tuduhan, hendaklah baginya untuk mendatangkan bayan dan bukti. Sehingga kalau saya mengatakan ada tunggangan dari pihak luar, mana bukti? Mereka yang menyatakan harus mendatangkan bukti. Sehingga kita tidak usah sibuk dengan spekulasi yang lain. Paling tidak luar, wah ini ikut sendiri pecah di dalam, Sehingga kalau ada yang menyatakan ada tunggangan dari luar, kamu harus mendatangkan bukti. Bukan kita yang mendatangkan bukti, karena dia mengeluarkan statement, kita yang diam. Ini yang harus kita ketahui. Ketika itu di dalam Islam ada sebuah hukum bagi mereka yang menuduh sesuatu, maka mereka wajib mendatangkan bukti. Sementara pihak yang dituduh wajib mengingkari kalau tidak benar. Kalau benar, lalu diproses. Ini kan sebuah hukum. Maka dari sini kalau ada statement yang semacam ini, justru yang mengeluarkan statement harus dikejar pertanyaan.
Jangan kita yang dibikin pusing, ya. Itu nggak usah dibikin pusing. Sehingga, oh ini adalah statement, ini ada campur tangan dari pihak Eropa, oh ini ada campur tangan dari pihak ini. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam ideologi kita. Kita yang harus bentuk sendiri. Itu yang disampaikan yang menyampaikan pihak anggota itu campur, mana buktinya? Kalau ada buktinya, laporkan kepada pihak yang berwajib, ya, yang benar. Jangan berspekulasi dengan spekulasi yang liar sehingga membuat kita yang panas, padahal kita tidak panas, lagi dingin reaksinya. Bismillah, akhwan, akhi, mohon pencerahan tentang pernyataan dari salah satu tokoh yang menyatakan pintu masuknya terorisme adalah ajaran salah satu paham Islam. Nah, bahwa pintu masuknya itu adalah dari salah satu ajaran Islam. Terkait tentang kalau seandainya pernyataan tersebut disandarkan pada Islam, ini dari segi pertanyaan jelas, ya, bahwasanya ada yang menyatakan salah satu tokoh, ya, bahwasanya pintu masuk terorisme adalah ajaran paham Islam. Secara garis besar, Islam justru mengajarkan agar umat Islam taat kepada penguasa. Islam mengajarkan umat Islam agar taat kepada penguasa. Demikian juga Islam mengajarkan agar mereka kaum muslimin menghargai darah umat manusia, tidak mudah di dalam perkara membunuh. Bahkan, ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak boleh seorang muslim mengazab, membunuh binar dengan api illa rabbun nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan walaupun yang dibunuh tersebut merupakan hewan-hewan yang disyariatkan untuk dibunuh. Ada beberapa hewan yang di dalam Islam ini disyariatkan untuk dibunuh, di antaranya tikus, ular, kalajengking, ini harus dibunuh, ya, karena hama, ya. Walaupun dalam posisi membunuh, tidak boleh seorang muslim menggunakan api. Tikus dimasukkan ke dalam api, hidup-hidup, tidak boleh. Bahkan kita mendapatkan dosa. Dalam kondisi membunuh saja kita diajarkan tidak boleh menyiksa. Kalau membunuh, tidak boleh menyiksa. Dan sekarang tiba-tiba muncul sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya bom bunuh diri termasuk di syariat. Padahal bom bunuh diri merupakan zanbun ala zanbi, dosa di atas dosa. Satu sisi melanggar perintah Allah, satu sisi melanggar ketaatan kepada penguasa, satu sisi membunuh itu sudah dosa, satu sisi menggunakan unsur api di dalam meledakkan diri, dosa juga. Terus dosa di atas dosa. Sehingga kalau seandainya ada yang menyatakan hal demikian, maka tidak benar, ya, maka tidak benar. Sering kita ulang bahwasanya tokoh-tokoh Islam, baik itu ustaz ataupun kiai ataupun habib, ya, mereka adalah batu pijakan agar kita bisa lebih hebat dari mereka, dan bukan sebagai patokan untuk fanatisme pengkhususan terhadap seseorang, ya. Makanya kalau misalnya kita belajar dengan seorang ustaz, kita jangan seperti ustaz itu, kalau bisa lebih dari ustaz itu. Oh, Pak Ki Hamzah kasih materi di Polres, saya kalau bisa ngisi materi di Polda, itu yang harus jadi acuan. Ya, jangan berniat saya pengen ngisi di Polres itu, jangan. Harus punya himmah, semangat. Kalau dia sekelas artis itu saja bisa di Polres, saya nanti bisa ngisi di Polda. Itu sehingga tokoh-tokoh ini bukan sebagai patokan tolak ukur kebenaran, mereka hanya sebagai penunjuk arah. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan yang ada para dai, mereka itu seperti bintang. Fungsi bintang ialah menunjukkan arah. Oh, ini bintang layar, oh ini bintang hidup, oh ini arah utara, ini arah timur, ini arah barat. Ketika kita sudah pegang kompas, tidak perlu lagi lihat bintang, lihat kompas. Ketika kita sudah ada GPS, ya lihat GPS-nya, jangan lihat kompas lagi, sudah kuno. Demikian juga kita. Awalnya kita ngaji dengan ustaz-ustaz yang ada di kampung, kita ngaji Iqra, yang ngaji Quran. Sudah bisa, ya sudah. Kita naik lagi levelnya, belajar sama kiai. Sudah bisa, naik lagi levelnya, belajar sama syekh-syekh yang lain. Kalau kita sudah jadi ustaz, belajar lagi, terus belajar. Sehingga ketika mengatakan ada tokoh Islam yang menyatakan hal demikian, maka pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran tetap Al-Quran dan As-Sunnah.
Ada ucapan pokok tersebut kita katakan sebagai salah satu statement saja. Ketika ada statement, tetap harus mendatangkan alibi, bukti, ya, sehingga yang dikejar pelakunya tadi, bukan yang dilaporkan. Dikejar dulu, mana buktinya? Oh ini, lalu kita selidiki, benar ataukah tidak. Itu yang harus kita ketahui, sehingga dalam sebuah konflik perkara tetap harus berpikir yang jernih, tetap harus berpikir yang jernih, sehingga jangan merasa busuk, ya. Yang masih perempuan ini, lain, akhirnya kita sendiri yang pusing, orang lain nggak pusing, ya santai sebenarnya, ya. Akhirnya kita sendiri yang pusing, sehingga tetap, ya, sebagai yang dinyatakan ada ilmu pemberian, namun ilmu kerugian. Orang yang melapor harus mendapatkan bukti, dan orang yang dilaporkan harus mengingkari. Itu konsepnya, konsep yang jelas dari Islam. Tinggal kita, ya, mempraktikannya dengan bahasa yang ada di kita, sehingga jawabannya itu hanya statement, bukan jadi tolak ukur kebenaran. Apa ayatnya? Atau kaidah dasarnya bahwa siapa yang mengira, menduga, membuat pernyataan, melapor, harusnya dialah yang bisa membuktikan, ya. Karena kalau dia jadinya gibah, ya pasti. Apalagi belum tentu kebenarannya, apalagi kaitannya dengan agama. Bayangkan saja kalau jutaan umat mendengar pernyataannya dan menuduh bahwa salah satu paham dari paham bukan paham sebenarnya ajaran atau juga paham sebenarnya bukan paham, dibilang ada ajaran Islam yang sebagai pintu masuk terorisme ini. Bayangkan kalau itu tidak benar, ya, yang bersangkutan akan memperoleh dosa jariah, ya, dari seberapa banyak orang yang membenarkan pernyataannya. Ini hati-hati. Kalau kita mungkin menjanjikan apa, ya, cuma pernyataan-pernyataan lain di luar kaitannya dengan syar'i, agama, ibadah, ini mungkin masih bisa kita minta maaf. Apalagi misalnya dalam satu kantor, mungkin masih bisa, oh maaf tadi saya salah pernyataannya, harusnya begini. Permasalahannya ini disampaikan yang mana ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Bayangkan jika pernyataan ini tidak benar, orang tersebut akan menanggung dosa jariah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau misalnya yang disampaikan itu adalah orang-orang soleh, ya, wah, itu kalau kita juga bisa Muhammad ini. Mari kita menjadi Muslim, ya, di luar status kita sebagai orang Polri, kita menjadi Muslim yang cerdas, ya, Muslim yang cerdas, menjadi orang Polri yang cerdas, yang jangan cuma ketika ada satu pernyataan terus langsung kita terima pernyataan itu tanpa kita mengkaji, tanpa kita membaca, tanpa kita bertanya, tanpa kita menggali yang ada ujungnya apa. Ketika masyarakat yang bertanya kepada kita, oh iya itu benar, oh iya itu begitu, tapi kita tidak punya ilmu itu, ya. Kita ini sebagai polisi, ya, sebagai salah satu narasumber ini. Ketika ada masyarakat yang bertanya pernyataan yang mereka juga belum paham, mereka belum tahu. Jadi ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mendapat pencerahan tentang terorisme, ya, tentang terorisme, mulai dari sejarah terorisme. Mungkin kita sudah lupa juga, wawasan dijelaskan mungkin masuk kita lupa, tapi yang memang ada yang kita paham daripada sejarah munculnya terorisme yang akhir-akhir ini. Dan ini sebenarnya dari zaman Rasul, dari zaman para sahabat, tadi sudah ada, ya. Sampai saat ini itu masih pokok. Makanya tinggal kita pilihan kita mau percaya mana. Kepercayaan kita harusnya muncul dari ilmu. Dan tadi disampaikan oleh ahli bahwa memang kita harus berilmu, dan ilmu ini tidak pernah akan habis, tidak pernah cukup. Sangat luas, ya. Dan kita gampang atau mudah menerima
silakan dikaji, dibaca. Banyak sumber-sumber yang bisa kita cari. Nah, kaitannya dengan teroris tadi juga ini, karena kemarin sempat bertemu dengan ex-napi teroris di Wentwing. Ada di kita alhamdulillah mereka sudah kembali. Nah, kita bertanya kenapa mereka melakukan itu. Salah satu yang mendorong mereka melakukan tindakan terorisme ini adalah karena apa? Mereka berbahaya lagi. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Aki tadi bahwa awal mulanya ideologi ini sudah adanya pembayatan. Nah, mereka berbahaya kepada Amir. Pada Amir. Cuma itu saja yang ada di kepalanya itu. Tidak ada referensi lain. Jadi yang dipikir sama dia itu agama itu aja yang diajarkan oleh Amirnya. Oh, kalau misalnya melakukan bom ini kamu sahih. Itu aja yang masuk di kepalanya. Tidak ada referensi lain. Ya, tidak ada dalil sahihnya tidak seperti itu. Ya. Tapi apa? Karena dia tidak mau belajar. Akhirnya apa? Ideologi paham yang masuk di kepalanya adalah oh, kalau kita bom sahih kita. Padahal ini ada neraka jahanam. Ini neraka jahanam alasannya, kan? Nah makanya kalau saya sampaikan sambil bicara kepada yang bersangkutan itulah kita ini harus banyak mencari ilmu syar'i, jangan cuma kepada satu aja. Silakan. Kita ini manusia yang diberikan kebebasan, ya? Tidak ada misalnya di polisi, kamu harus begini, kamu agama kamu harus mengikuti ini. Tidak ada. Kita ini jati dirinya kita bebas dalam beragama, ya, bebas dalam beragama. Tinggal kita akal, kita melihat mana kira-kira yang sesuai dengan pedoman kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu kembali lagi kepada kita masing-masing. Kalau mau dilaksanakan ya laksanakan. Kalau memang menurut pribadi masing-masing bahwa saya mengikuti ini aja karena ini yang benar, silakan dilaksanakan, tidak ada pemaksaan dalam hal beragama, baik antar agama maupun inter agama Islam, tidak ada pemaksaan. Jadi juga jangan kita terus menjustis bahwa sesuatu aliran atau sesuatu pemahaman atau pengajian atau pembelajaran ini adalah merupakan pintu masuknya teroris misalnya. Harus bisa dibuktikan, karena kita mudah percaya dengan adanya pernyataan siapapun dia, ya, siapapun dia. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Mau kiai sekalipun, Rasulullah itu, ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Para sahabat juga tidak ada yang sempurna. Apalagi kita di zaman ini. Jadi tidak usah kita mentahkan kita. Taklid ini, ya, saya harus satu hal. Kita nggak mau harus kita ikuti itu harus itu. Yang kita ikuti adalah Allah dan Rasul. Kalau dalam beragama. Kalau dalam berpemerintahan yang kita ikuti adalah pemimpin kita, presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda. Nah itu yang harus kita ikuti, ya. Jadi insya Allah nanti ini sudah waktu sudah hampir jam 9. Harapan saya sebagai pimpinan di Polres Program Pemerintah ini, saya sangat senang dan bangga sekali hari ini. Alhamdulillah hari ini banyak sekali personil Program Pemerintah ini. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita melaksanakan kegiatan di kota ini untuk lebih lagi mencari cas iman kita, nah, mengingatkan kembali kita sebagai hamba Allah. Ini mudah-mudahan terus perkembangannya, maksudnya bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan rohani di tempat ini. Saya terserang bangga sekali sama rekan-rekan semua. Saya merasa terharu rekan-rekan bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama bisa melaksanakan pengajian. Dan perlu saya sampaikan beberapa informasi kaitannya dengan yang pertama amanah dari kemarin ada Ustaz Subhan bahwa
Kebetulan berita pada sempat datang hari Sabtu. Beliau sempat tinggal bersama rombongan motornya, dan beliau pada saat itu sempat menyampaikan amanah. Mungkin ada beberapa dari kita tidak ketahui. Bagi kita anggota Polres Kodam Pemegedin, apabila bisa menghafal 15 juz, jadi nanti aku tidak tahu. Bisa menghafal minimal 15 juz, ya. Al-Quran insya Allah diberikan hadiah umroh dari Ustaz Subhan Rawazir. Ya, jadi ayo mari kita berlomba-lomba, kita dapat pahala, dapat kita hadiah umroh. Kalau ada sudah ada, silakan nanti disampaikan ke saya atau mungkin melalui masjid, biar nanti saya kasih kesempatan untuk berangkat ke Bogor sama untuk menyetor. Apanya? Dalam persiapan untuk kalau memang sudah dinyatakan lulus ya persiapan untuk, ya. Bukan cuma satu orang ya, kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa. Lalu 5, tidak ada yang bagus. Kalau ada yang bagus saya yang kasih umroh, ada yang bagus. Nah nanti sampaikan lah kalau mau di sini, sampaikan ke saya. Kalau 5 itu pasti jadi imam di sini, ya. Kemudian kita informasi tentang lalu yang itu saya kasih saya. Jadi kemudian informasi Ramadan, ya insya Allah tahun ini ya alhamdulillah kita telah mempunyai masjid sendiri di Polres Kodam Pemegedin. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin melaksanakan sholat tarawih nanti kita di masjid ini insya Allah akan melaksanakan tarawih, dan juga ada namanya takjil dan buka puasa juga ada dilaksanakan di sini. Insya Allah pun sahur, kalau misalnya ada sahur di sini, ya. Sampai itu juga pada bulan Ramadan nanti kita akan melaksanakan pengajian, ya, pengajian. Jadi bagi kita yang mungkin saya belum terlalu bisa menuliskan segala macam, namun kita bisa lihat. Mungkin masih ada yang belum bisa baca Quran. Kalau ini bukan saya, mungkin. Kalau belum ada yang bisa baca Quran, di sini kita akan disiapkan kelasnya, kelas Iqra, ya. Ada kelas Iqra, ada kelas nanti di pagi itu ada sholat asar, ya. Setelah sholat asar, silakan kalau ada saudara-saudara yang mau ngaji, ya dipersilakan. Marilah kita di bulan suci Ramadan insya Allah nanti kita berlomba-lomba untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti itu juga nanti ada kuliah subuh dan sebagainya, nanti jadwalnya segera akan disampaikan ke rekan-rekan. Mudah-mudahan kita selalu berikan nikmat iman, sehat, dan juga panjang umur serta kita istiqomahkan dan kita hidayah kepada Subhanahu Wa Taala. Kita demikian ada yang satu untuk